warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Asna. alhamdulillah Pak, kita bertemu lagi. Jadi gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa baik. Ya, saya dengar Pak Eko mau mengadakan proses coaching ya Pak ya? Ya, hari ini Oh, hari rencananya. ini. Ya, Kira jam berapa ya Pak? sekitar jam 14.00. Oh, jam 14.00, jadi jam 2 ya Pak ya? Ya, Oh, sekitar. iya, jam 2. Insya Allah kayaknya kalau untuk jam 2 saya bisa Pak. Tapi waktu saya hanya 1 jam saja Pak misalnya. Ya nggak mau, itu sudah luar biasa cukup. Saya sudah berterima kasih banyak-banyak atas itu. Kalau gitu kita melakukan observasi dulu Pak ya untuk Ya. melakukan coaching Bapak tadi. Ya, ya. Jadi untuk kegiatan coaching ini Pak yang perlu Bapak ketahui, kita ada yang namanya alutsista Pak. Alutsista ini yang pertama Bapak harus melakukan mengetahui tujuan dari proses coaching tadi. Tujuan coaching itu menjelaskan masalahnya. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini Pak, kita sebagai coach harus cepat tanggap, memaknai dari cerita coaching kita tadi sehingga kita dapat mengetahui inti dari permasalahan coaching kita itu apa. Jadi dengan itu juga kita dengan mudahnya membantu coaching kita menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga itu ada rencana Pak. Nah, jadi Pak Eko harus mendorong coaching Bapak itu untuk melakukan rencana aksi dari masalah yang dia lakukan tadi. Kira-kira apa sih yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Lalu yang terakhir itu tentang tanggung jawab. Jadi Pak Eko harus pastikan coaching Pak Eko itu bisa membuat kesimpulan atau membuat tanggung jawab atas rencana yang dia ingin lakukan tadi. Itu ya Pak Eko untuk awal bertanya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya rasa Pak Eko sudah paham ya Pak ya tentang itu. Lalu yang selanjutnya kita ada yang namanya prinsip dalam coaching Pak Eko. Ya, apa itu? Ya. Bu? Saya belum pernah mempelajari itu, Bu. Nah, jadi dalam coaching ini ada prinsip yang pertama itu adalah membangun kemitraan. Oh, iya, iya, iya. Jadi iya. gimana caranya kita sebagai coach itu membuat coaching kita itu nyaman Pak. Jadi sebagaimana mitra lah ya Pak ya, ngobrol yang nyaman, nyambung, lalu kita juga harus mendengarkan dengan baik ya. Yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif Pak. Mendengarkan secara aktif supaya coaching kita tadi merasa dihargai, merasa didengarkan masalahnya, jadi tidak merasa dicuekin gitu Pak. Jadi kita harus mendengarkan dengan aktif apapun masalah yang kita jelaskan sama kita. Baik, siap. Laksanakan, Bu. Ya. Kemudian yang terakhir saya ingin tanya nih sama Pak Eko. Ya. Kira-kira Pak dalam kompetensi coaching ini, kompetensi apa sih yang Pak Eko ingin kembangkan dalam diri Pak Eko? Ya, baik, seperti ini, Bu. Karena saya itu ingin mengetahui daripada teman yang ingin saya tuju itu untuk permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya akan mengembangkan satu kompetensi saja. Kemungkinan saya akan mendorong dia untuk lebih menggali daripada permasalahannya. Jadi saya ingin memberikan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang terbuka dan juga berbobot. Oh, seperti Ya, bagus sekali itu Pak kompetensinya. Saya rasa kompetensi yang Bapak miliki itu juga sudah bagus ya Pak ya, tinggal Bapak kembangkan saja. Mudah-mudahan dalam proses coaching nanti kompetensi itu bisa Bapak kembangkan dan bisa Bapak menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak ya. Jadi harapan saya proses coachingnya lancar. Nanti juga kita ketemu di jam 2 siang ya Pak ya. Ya. Silakan hubungi saya kembali jika memang sudah siap. Itu saja Pak untuk observasi kita kali ini. baik. Terima kasih Bu Asna atas waktunya. Saya Ya. izin permisi dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Fatma? Alhamdulillah. Semangat Pak lagi. Hehehe, baik. Jadi Bu, pada sesi kali ini apa sih yang ingin kita capai untuk pertemuan kali ini? Saya ini akan bagaimana cara mengendalikan anak-anak yang sulit mengendalikan emosi. Oke, bisa Ibu ceritakan untuk permasalahan ini biar saya lebih
lebih dekat lagi ke permasalahan yang ibu lagi hadapi sekarang. Ya, di ini Pak, ada satu dua anak saya itu yang agak susah mengendalikan emosi. Misal seperti ini, temennya dia pengen main-main sama teman, gitu kan? Pas temannya bercanda juga, dia marah, langsung marah, atau misalnya pukul atau mukul tembok atau apa seperti itu. Atau misalnya temannya guyon-guyon, bercanda gitu ngomongin dia ini apa, langsung Pak gak bisa mengendalikan diri gitu, marah. Oh, jadi ketika anak itu apa namanya merasa dia emosi, dia harus memukul kawannya gitu. Iya, mengganggu seperti itu. Atau Jadi- marah, kadang-kadang nggak memukul Pak, tapi marah. Jadi padahal teman itu cuma bercanda. Gitu. Jadi kalau dia Tapi tersinggung tanggapinya dengan ya, emosi. oh kalau dia merasa tersinggung, dia merasa tersakiti, di situ dia langsung melakukan tindakan kekerasan. Iya. Ya Allah. Iya, iya. Itu, Pak, yang Eh, Baik, setelah mendengar dari cerita ini, saya mengidentifikasi daripada permasalahan yang sudah ibu alami. Baik, mari ibaratnya apa namanya, ibu tentuin deh perencanaan untuk mengatasi masalah yang ibu hadapi ini. ya, rencananya saya tuh ini Pak, pengen apa, memanggil anak tersebut, ya. Kemudian memanggil orang tuanya, karena saya juga pengen tahu sebenarnya permasalahan pada anak ini mulainya dari lingkungan sekolah atau memang dari rumah. Jadi dia pengen ngobrol Pak sama orang tuanya. Ah, Jadi biar tahu apakah orang tua juga tahu dan kondisi anaknya atau gimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya di Iya. rumah. Rencana seperti itu Pak saya pengen. apakah ada lagi Bu? Kemudian saya juga akan kolaborasi, mungkin berkoordinasi juga dengan guru-guru lain, dengan mata pelajaran lain. Apakah anak ini hanya pada saat kelas saya saja atau pada saat mata pelajaran yang lain juga seperti itu. Ya, jadi takutnya ibu cuma ada di kelas ibu aja, pasti bulangin aja. Ya, apakah dengan dengan guru lain dia ya bisa dengan guru lain juga gitu kenali. ya. Ya, baik, saya apresiasi sama luar biasa untuk perencanaan yang telah ibu lakukan buat ini. Nah, pertanyaan saya hanya satu, kapan akan dilaksanakan? Ini kan permasalahan untuk emosi ini sangat penting Bu. Iya. Takutnya nanti menyakiti teman-teman yang ada di kelas ataupun lain kelasnya ataupun adik kelasnya. Nah, saya takut akan terjadi bullying di sekolah ini. Nah, Ya karena ini cukup kompleks juga permasalahannya, jadi pengen saya secepatnya Pak. Mungkin besok atau lusa saya akan segera panggil orang tua, mungkin hari ini bisa saya panggil dulu biar besok bisa langsung ketemu, mudah-mudahan nanti orang tuanya bersedia bisa datang ke sekolah. baik, kalau sudah secepatnya akan ibu laksanakan, saya ingin mengetahui siapa kira-kira yang bisa memantau ataupun mendampingi untuk mengetahui jalannya rencana yang ibu lakukan besok. Karena saya tadi pengen berkolaborasi dengan mata pelajaran lain Pak, dulu saya juga langsung melibatkan itu pada saat pemanggilan orang tua, biar juga kayak apa yang akan saya gali dari orang tua tersebut dan juga guru tersebut juga bisa mengetahui kondisi anak tersebut. Jadi keinginan ibu tadi mengajak daripada guru mata pelajaran tadi untuk lebih menggali, untuk lebih mengetahui Ya, itu daripada mendampingi saya ya Pak. mendampingi, ya benar. Jadi apa namanya, emosi anak tadi bisa untuk diarahkan ke lain mungkin seperti itu. Ya, pengennya seperti itu Pak. Ya, boleh saya kasih opsi Bu? Mungkin lebih ke banyak ini bisa untuk rekan kerja. Jadi bukan cuma hanya ke guru mata pelajaran, jadi rekan yang di ruang sekolah bisa dibaca. Oh, oke. Nah, bisa Pak. Maksudnya teman sejawat sama-sama wali kelas. Ya, seperti itu opsi dari saya Bu ya. Baik, apakah ada lagi Bu yang ingin kita bicarakan? Sepertinya sudah mencapai tujuan untuk pembicaraan Ya. sesi ini. Kayaknya cukup itu aja Pak. Saya pengen tadi aja bagaimana mengendalikan emosional siswa yang tidak terkendali. Terus cukup kayaknya. Baik, saya anggap ini pada sesi kali ini sudah selesai. Makasih Pak ya.
Eko ya. Ya, sama-sama Ibu. Saya apresiasi sekali dan berterima kasih Ibu sudah percaya kepada saya untuk pemecahan masalah yang sedang Ibu alami. Terima kasih banyak waktunya Pak, sudah mendengarkan ini saya Tuhan Tahu dan Ibu ya, permasalahan saya. apa sih yang Ibu rasakan setelah kita melakukan sesi kucing kali ini? Alhamdulillah Pak, agak beberapa juga bukan saya ini, karena saya tuh bingung mengatasi anak tadi kan, gimana bisa anak ini terkendali gitu ya, pada saat dia berteman dengan teman-temannya, pada saat dia mengikuti pelajaran di kelas. Alhamdulillah agak ini lega juga Pak saya. Ya, jadi Insya Allah saya akan segera melaksanakan ya, rencana-rencana saya tadi, kemudian akan melakukan refleksi juga, bisa masuk jawab sesuai tadi yang kata Pak Eko. Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa sangat lega setelah ngobrol-ngobrol tadi sama Pak Eko. Jadi saya merasa ringan beban saya selama ini yang mengatasi anak yang sulit mengendalikan emosinya tadi. Jadi setelah ngobrol tadi, insya Allah saya akan segera melaksanakan rencana saya. ya, jadi apa namanya? Saya harap dengan terdapatnya sebuah rencana tadi, dari situlah solusi akan ditemukan dan juga bisa bermanfaat untuk rekan yang ada di sekolah Ibu. Jadi nanti bisa Ibu kembangkan lagi dari rencana yang sudah berhasil atau ininya apa namanya? Kan tadi ada 2 rencana yang sudah disampaikan kepada saya. Jadi saya harap nanti Ibu mengabari saya atau membuat saya tahu rencana mana yang sudah berhasil dan apa namanya bisa kita kembangkan lagi di situ dan bisa kita bagikan. Seperti itu ya Bu ya. Saya sangat merasa bahagia bisa membantu Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coaching sudah kita lakukan ya Pak Eko. Di sini ada yang namanya proses pasca coaching ya Pak ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Eko mengenai proses tadi ya Pak ya. Yang pertama itu pengarahan ke alur tirta. Saya lihat alur tirta Bapak tadi sudah Bapak lakukan, di mana Bapak sudah menanyakan tentang hubungan kunci itu, lalu identifikasi masalahnya. Saya lihat Pak Eko sangat ini untuk identifikasi masalah ini sangat cepat ya Pak ya, memahami apa sih maksud kunci itu bercerita sama Pak Eko. Jadi kunci juga merasa masalahnya sangat cepat untuk ditanggapi gitu Pak. Lalu yang kedua itu Pak Eko tadi saya lihat sudah menanyakan tentang rencana apa sih yang kunci itu lakukan. Kemudian yang terakhir itu Pak Eko sudah melakukan memberikan tanggung jawab kepada kunci Pak Eko tadi untuk aksi apa yang ingin dia lakukan ke depannya. Itu sudah baik sekali Pak Eko ya, jadi nilainya sudah sangat besar ini Pak saya beri, karena memang prosesnya tadi sangat baik Pak saya lihat. Lalu selanjutnya prinsip dalam coaching tadi juga sudah saya lihat Pak Eko sudah bisa membangun kemitraan, lalu kunci Pak Eko tadi terlihat sangat nyaman, kemudian juga Pak Eko sangat mendengarkan dengan aktif ya Pak, saya lihat begitu coaching yang menjelaskan Pak Eko mendengarkannya dengan baik. Lalu ini ada lagi mengenai kompetensi yang ingin Pak Eko kembangkan. Wah tadi sangat baik ya Pak ya untuk kompetensinya. Pak Eko tadi mengatakan bahwa kompetensi yang ingin Pak Eko kembangkan itu adalah bagaimana Pak Eko memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot. Semua dari pertanyaan-pertanyaan Pak Eko mengarahnya ke hal-hal positif dan mendorong kunci Pak Eko itu menjelaskan dengan baik. Saya sangat apresiasi sekali Pak Eko untuk proses coaching kali ini. Pak Eko ya nilainya juga sudah baik. Harapannya ini bisa dikembangkan lagi ke depannya dan bisa konsisten dalam hal ini Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak.